Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain review dikit untuk di penggunaan di device Redmi, bukan Redmi ya. Di sini tulisannya Redmi, tapi mana deh Redmi? Oh bukan Redmi ya, kirain Mi 4C bukan Redmi ya. Sayang salah baca berarti. Dan di sini Mi 4C custom ROM dari MIUI Multi ROM ya, dan ini Android 9 oh 7. Bentar MIUI 9 Android 7 ya. Android Nougat ya. Untuk Android 7 pada tahunnya ini sudah bagus ya. Tahunnya di HP ini. Dan kita akan review untuk penggunaan sosial media dan baterainya gimana ya. Apa yang saya rasain di HP Mi 4C di ROM ini ya. Saya di HP ini saya baru-baru aja beli, baru beberapa hari ya, dan di sini saya masih biarkan stikernya karena masih ada garansinya. Jadi kalau dibuka takutnya garansi hilang ya. Oke, untuk lebih lengkap kita lihat aja di video sebelum kita lanjut. Kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi ini dia custom ROM MIUI Multi ROM ya untuk di device Mi 4C. Dan kalau kita ingat-ingat ya, saya soalnya pernah dulu pakai Mi 4C, dan pada zamannya dulu itu ya, kalau Mi 4C ROM MIUI itu banyak banget, ada multi ROM, ada MIUI Pro, ada EU juga ada ya. Ada yang global, ada yang Cina, tapi di Mi 4C nggak ada global ya. Ada multi ROM, ada MIUI Pro, nggak tahu sih file sekarang masih ada atau nggak tahu ya, kita belum nyari. Dan di sini juga nggak tahu sudah ter-unlock UBL atau enggak ya, tapi harusnya sudah ter-UBL ya, karena di sini pakai ROM multi ROM ya. Multi ROM ini harus sudah UBL dulu baru bisa kepakai biasanya sih gitu ya. Cuma nggak tahu TWRP-nya ada atau enggak, siapa tahu dihilangkan. Dan di sini bawaan ROM-nya MIUI Multi ROM stabil ya, dan penggunaannya di sini ya lumayan lah, sudah support bahasa Indonesia. Cuma kalau Mi 4C kadang suka cepat turun baterai ya. Dan di sini kekurangannya mungkin deep sleep-nya kurang aktif ya, kurang greget deep sleep-nya. Kadang kita harus close manual, terus kita harus aktifin baterai biar nggak cepat drainnya, biar nggak cepat panas ya. Kadang nggak dipakai panas sendiri dan baterainya habis sendiri kayak gitu ya. Mungkin faktor di ROM MIUI mungkin ya, tapi kalau di ROM custom ROM mungkin bisa enggak. Oke, biasanya juga kita lihatin ya. Di sini Mi 4C ROM MIUI multi ROM, dan ini RAM 2/16 ya. Hexacore RAM 2. Dan ini kecil banget ya, ukuran 5 in dulu. Kalau dulu sih ini pas, sekarang kelihatan kecil karena biasa pakai pegang yang besar ya. Rencana saya juga mau tes custom ROM, cuma next video lah ya, karena kalau ada waktu untuk kita UBL lagi ulang, karena agak sedikit ribet ya, mau UBL harus flash pakai laptop dulu nih ya. Oke, untuk di sini tampilannya oke, nggak ada masalah. Double tap tambahkan data wajah. Oke, mantap ya, ada kayak ada face unlocknya juga bahasanya gitu. Dan penggunaan baterainya kita nggak ya, saya lupa soalnya kemarin sempat mati ya, jadi kita belum bisa lihatin. Tapi di sini biasanya kalau yang penggunaan saya sebelumnya bisa sampai 3-4 jam ya, untuk shot layarnya 3-4 jam ya. 3 jam itu sudah lumayan bagus. Dan kameranya juga di sini kamera sensor Sony ya. Jadi pada zamannya sih ini oke banget untuk punya kamera Mi 4C. Kalau sekarang mungkin agak kurang ya, biasanya gitu guys. Kamera nggak ada masalah ya untuk di kamera. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan akun Mi-nya aman. Jadi buat yang mau cobain atau pengen punya Mi 4C juga aman ya, akun Mi-nya aman. Di sini kita belum berani buka backdoor ya. Saya pengen tes buka backdoor, cuma belum berani ya karena masih ada garansinya. Mungkin setelah garansinya hilang kita mau cobain buka backdoor, mau lihat di dalam backdoornya dia masih segel atau enggak ya. Kalau dilihat sih baterainya juga masih utuh ya.
maksudnya nggak kembung, masih ramping. Untuk layarnya juga double tapnya aktif. Di sini masih enak ya. Oke. Jadi kalau multi ROM kurang lebih sama kayak MIUI pada umumnya, cuma di sini sudah support bahasa Indonesia kalau multi ROM ya. Dari versi awal sampai akhir memang multi ROM sudah support bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cocok dipakai di device kayak Mi 4C ya, yang nggak punya ROM global guys. Penyimpanannya juga nggak terlalu besar ya. Kalau dilihat makannya nggak terlalu besar, cuma sekitar 2 gigaan. Caci lumayan ya. Untuk status bar ini pakai Android 7 ya. Lama banget nih memang versinya. Cuma nggak masalah, bisa di custom ROM. Android 9 sudah ada, Android 10 juga kayaknya ada ya untuk di Mi 4 sini, cuma kita belum cobain ya. Dulu saya pernah cobain sampai Android 9 aja kalau nggak salah. Dan ini Android 9 juga ya. Oh, Android 7 yang sekarang dipakai ya. Cuma MIUI 9, Android 7. Oke, jadi kesimpulannya untuk di HP Mi 4C ini dengan harga 400.000 ya. Kemarin saya sempat beli harga 450.000. Harga 450.000 dapat Mi 4C ini menurut saya sih masih oke. Yang penting mulus, nggak parah lecetnya, walaupun ada lecet tapi nggak parah ya. Dan yang penting baterai nggak drop, LCD juga oke, bukan LCD KW ya. Kalau LCD KW kadang double tapnya nggak mau aktif ya. Tapi ini masih jalan lah double tapnya, masih aman. Harga 450.000 dapat Mi 4C masih worth it bagi saya ya. Tapi mungkin bagi kalian yang 450 mending nambah dikit dapat Note 4X ataupun 3X ya. Ya bisa juga sih sebenarnya, bagus juga, cuma saya lebih suka di Mi 4C desainnya lebih tipis juga ya. Backdoor juga banyak di pasaran, tinggal diganti-ganti aja untuk backdoor ya guys. Dan di sini SIM tray-nya ya, SIM tray-nya belum next lah, soalnya kartunya agak besar kalau Mi 4C nih. Oke, kita akhiri aja video ini. Buat yang mau cobain atau pengen itu, kita cantumin juga nanti link pembelian Mi 4C ini buat yang kalau ada yang mau ya. Nanti kita cantumin, dan penjualnya juga ramah, fast respon, jadi kalian bisa puas nanya-nanya ya. Di sini kita juga enak ya, di sini normal juga ya, center normal. Screenshotnya juga normal. Jadi lumayan puas lah untuk penggunaan di sini ya. Walaupun baterainya aja mungkin kendala cepat panas. Oke, kita akhiri. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat yang mau beli bisa cek deskripsi, nanti kita cantumin link pembeliannya. Dan begitu misalkan kalian beli HP kayak saya, kalian begitu sampai ada garansi 1 minggu ya. Jadi tapi harus segel, stikernya ini harus tetap ada ya, bisa garansi 1 minggu guys. Mungkin setelah garansinya habis baru saya buka dan pasang templer glassnya ya. Oke, see you next videos guys.